Semua diberkati hari ini, amin. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada dalam live streaming kita GBI Barigas ini, ketahuilah bahwa Tuhan juga bekerja lewat ini semuanya. Kalau hati kita terbuka bagi Tuhan, maka Tuhan bebas bekerja dimanapun kita berada. Dan biarkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita saat ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja menyembuhkan, memulihkan keadaan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dan alami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semuanya dalam menghadapi situasi, kondisi, negara, bangsa kita, bahkan bumi ini. Bukan hanya Indonesia, tapi bumi secara global, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan sedang mengalami situasi yang seperti ini. Tetapi tangan Tuhan yang memegang kita. Keberadaan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Ada pesan firman Tuhan bagi kita dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya kita benar-benar berada di dalam apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita tidak panik, tidak takut. Karena memang ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, bukalah Alkitabnya bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, firman Tuhan menunjukkan, memperlihatkan kepada kita, saudaraku yang terkasih, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu ini ada waktunya, ada masanya. Ada masanya kita lahir, ada masanya kita meninggal. Ada masanya kita bersuka cita, dan kadang ada masanya kita berkeluh kesah dan berduka cita, saudaraku. Tetapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita dengan tegas bahwa segala sesuatu sudah dekat kesudahannya, saudaraku. Berarti bumi ini bukanlah tempat yang aman bagi kita. Bumi ini ada waktunya, saudaraku. Tetapi orang-orang yang percaya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang menanti-nantikan langit yang baru, bumi yang baru. Itulah iman percaya dalam anak-anak Tuhan. Nah, keadaan yang sekarang, saudaraku yang terkasih, menunjukkan bahwa bumi ini ada masanya. Keberadaan yang sedang kita lihat, situasi kondisi seperti ini, ada masanya. Bahwa kita menyadari bahwa perkara-perkara yang terjadi di bumi ini, saudaraku, adalah perkara-perkara yang menunjukkan bahwa ada masa dari kesudahan ini semuanya. Ada waktu dari bumi ini semuanya. Ada sesuatu keadaan di depan kita, saudaraku, adalah masa-masa yang sukar seperti yang Tuhan firmankan. Masa-masa yang sulit di akhir zaman seperti yang Tuhan firmankan. Tetapi kita menyadari bahwa Tuhan berfirman, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu tetap bisa berdoa. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara. Bumi ini tidak kekal, tetapi bagi orang percaya ada sesuatu iman percaya yang menanti-nantikan dalam rumah kekekalan, di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita bersama dengan Tuhan. Inilah iman percaya bahwa bumi ini, saudaraku, dalam kondisi yang seperti ini, tetapi kita tahu ada penyertaan Tuhan. Ada masanya ini akan berlalu, ada masanya ini akan selesai. Virus corona ini pun akan selesai, saudaraku, dan tidak akan berlarut-larut begini saja. Kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan, amin.
Nah saudara yang terkasih, oleh sebab itu, dalam keadaan dunia yang sedang tidak menentu, bukan hanya Indonesia, tapi global dunia ini, bangsa-bangsa saudaraku, ini berbicara bukan perkara yang biasa, ini berbicara bukan perkara yang hanya sekedar begitu saja, ini ada dalam pemandangan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Keberadaan yang sekarang ini Allah izinkan supaya setiap orang yang ada di bumi ini menyadari bahwa hidup ini begitu rentan sekali. Hidup ini tidak ada kuasanya apa-apa. Semua sedang digoncangkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya yang terpenting bagi kita dalam keberadaan hari-hari ini adalah carilah Tuhan. Amin. Carilah Tuhan. Karena semuanya ini adalah menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Manusia memerlukan Tuhan. Saudara dan saya memerlukan Tuhan. Yesus segera datang. Jangan anggap enteng dan anggap remeh semua apa yang sedang terjadi ini. Semuanya adalah penggenapan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan, saudaraku. Dan Yesus akan segera datang. Ini waktu masa di mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini waktu adalah di mana kita harus segera datang kepada Tuhan. Tidak boleh lagi tinggal di dalam dosa. Tidak boleh lagi tinggal dalam kenajisan. Tidak boleh lagi saudaraku melakukan hal-hal yang hanya begitu saja hidup tanpa Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Bukan waktunya lagi. Ini peringatan bagi kita bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7 berkata demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau berkata bahwa ini adalah waktu untuk mencari Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita yang Allah izinkan supaya manusia segera mencari Tuhan. Tinggalkan semua yang jahat, tinggalkan semua dosa. Karena manusia ini tidak kekal di bumi, tetapi ada yang menanti kekekalan, yaitu di rumah Bapa di sorga atau di neraka yang kejam itu. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, carilah Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, jangan lari ke tempat yang lain. Jangan lari ke tempat kuasa-kuasa yang lain. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Tidak ada pertolongan hari-hari ini dari manusia. Tetapi pertolongan kita adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau virus corona ini akan selesai pada waktunya. Kita sedang terus berdoa, pemerintah sedang terus mengusahakannya supaya ini selesai. Dan kita percaya bahwa ini pasti selesai. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bahwa kalau virus corona ini sudah selesai dan kita kembali dibebaskan untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah, saya ingatkan kepada kita semuanya, datanglah beribadah. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan menantikan saudara dan saya untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Dia. Datanglah. Berkumpul bersama saudara seiman. Karena kita tahu dalam keadaan kondisi yang seperti ini, saudaraku, Allah mengizinkan dan ada satu kegerakan dahsyat yang sedang akan terjadi di depan kita setelah ini. Ada sebuah penuaian raya yang dahsyat. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan sedang menantikan saudara dan saya, kita semuanya untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah waktunya bagi kita. Cari Tuhan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita bukan ketakutan dengan situasi yang ada, tapi ini peringatan bagi kita bahwa kita harus mencari Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Datanglah Bapak, Ibu, Saudara. Semuanya akan diselesaikan dengan baik.
kita percaya gereja Tuhan masih ada di bumi ini dan semuanya akan menjadi baik. Tapi pada saat gereja Tuhan diangkat, pada saat gereja Tuhan diangkat oleh Tuhan, maka masa-masa yang paling sulit yang belum pernah terjadi di bumi ini akan terjadi. Masa-masa sukar yang belum pernah terjadi di bumi ini, kata firman Tuhan, pada saat gereja sudah diangkat, maka itulah masa antikris. Dan keadaannya semakin suram, semakin kacau, semakin menakutkan, saudara. Ini waktu mencari Tuhan. Ini waktu untuk datang kepada Tuhan. Jangan abaikan peringatan Tuhan. Jangan abaikan lagi hidup beribadah kepada Tuhan. Jangan abaikan lagi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam keadaan yang seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau membagikan kepada kita situasi-situasi dunia yang tidak tenang seperti ini. Belajarlah yang kedua, kuasai diri. Jadilah tenang, kuasai diri. Jangan panik, jangan takut. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasai diri bahwa kita melihat bahwa semuanya sedang digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus belajar untuk tetap percaya. Kita harus belajar untuk tetap memandang kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk tetap tenang dan kuasai diri. Jangan panik, saudaraku. Ada berita, tadi saya dengar, ada orang yang terkena virus corona, panik, ketakutan, bunuh diri. Kenapa? Karena rasa takut sudah menghinggapi dia. Kuasa roh ketakutan sudah memenuhi dia. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak akan sembuh lagi. Corona masih bisa disembuhkan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kuasai diri, jadi tenang, jangan takut. Tetap tenang, tetap percaya. Memang Tuhan sedang goncangkan semuanya, saudaraku. Untuk membuktikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan-kerajaan dunia sedang tergoncangkan, saudaraku. Siapa yang tidak tergoncangkan? Ratu Elizabeth pun sudah kena. Pangeran yang terkenal di dunia itu sudah kena. Semua digoncangkan, ekonomi digoncangkan, orang-orang kalut, mal-mal tutup, hotel-hotel tutup. Semua peredaran uang lagi lesu dan tidak ada lagi kuasanya apa-apa. Semua sedang digoncangkan untuk membuktikan ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Di dalam Yesus tidak akan tergoncangkan. Tuhan menggoncangkan dunia ini untuk menunjukkan ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus yang dipercayakannya di dalam gereja Tuhan di bumi ini. Dia akan meninggikan gerejanya dan membuktikan bahwa gereja akan terus bergerak dalam isi hati Tuhan. Akan terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Membuktikan kepada mata dunia, wow, kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka tetap bersuka cita? Kenapa mereka tenang-tenang saja dalam keadaan seperti ini? Karena memang kita sedang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh dunia ini. Itulah sebabnya saudaraku, datang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu Yesus. Jadilah tenang terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. Jadilah tenang. Tetap percaya kepada Tuhan kita. Bahwa penjagaan dan perlindungan Tuhan ada pada semua kita. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Nanti saudara bisa baca. Saudaraku, Matius pasal 14 ayat 27 berkata, pada saat murid-murid Tuhan Yesus menyeberang danau itu dan mereka dilanda dengan angin badai. Saudaraku, dan mereka ketakutan. Jam 3 malam dalam kegelapan, mereka sedang berada dalam penyeberangan itu, saudaraku, dan angin badai menghantam mereka dan sepertinya mereka menjadi takut dan sangat ketakutan. Tetapi pada saat Yesus datang berjalan di atas air dan mendapati mereka, saudaraku, mereka saking ketakutnya dan berkata bahwa Yesus itu hantu. Orang-orang yang tidak tenang, orang-orang yang penuh dengan ketakutan,
melakukan, akan salah mengambil keputusan, akan salah mengambil kesimpulan dalam kehidupannya, akan salah dalam melakukan tindakan-tindakan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jadilah tenang, kuasai dirimu. Dan dia berkata kepada murid-murid itu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itulah firman yang dia sampaikan kepada kita bahwa kuasai dirimu, jadilah tenang. Ada Yesus bersama dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Ada Yesus yang menyertai kita. Tenanglah, ini aku, kata Tuhan. Jangan kamu takut. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu, saudaraku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah rancangan Tuhan. Rancangan seperti ini, situasi seperti ini bukan untuk kita. Tuhan punya rancangan. Di balik ini semuanya, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang lakukan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tenanglah. Tenanglah anakku, tenang, jangan kau gelisah, jangan kau ketakutan, tenang saja. Berdoa saja di rumah dan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Aku ini, kata Tuhan, jangan takut. Yang ketiga adalah, saudaraku, tetaplah berdoa. Firman Tuhan tadi berkata kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga adalah berdoalah. Pak, Ibu, saudaraku yang terkasih, Mina, Mama, berdoa. Berdoa di rumah. Firman Tuhan yang menghendakinya supaya kita berdoa. Situasi yang seperti ini membuat kita harus semakin berdoa. Harus semakin kuat berdoa. Karena manusia ini memang rentan dalam kehidupannya, saudaraku. Hari-hari ini semakin kuat. Dalam keadaan yang seperti ini harus semakin kuat dalam berdoa. Jangan menjadi lemah dalam berdoa. Jangan menjadi lemah. Apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan. Malas aku. Nggak mau lagi berdoa. Jangan begitu. Kenapa Tuhan bikin begini? Kenapa kejadiannya jadi begini? Kalau ada Tuhan, mana Tuhan? Kenapa tidak kasih yang baik bagi kita? Bukan begitu. Tuhan izinkan supaya kita mencari Tuhan. Semakin kuat berdoa. Semakin kuat berdoa. Semakin kuat berdoa. Itulah yang Allah kehendaki. Ketakutan membuat kita menjadi lemah berdoa. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan bilang, tenang, jangan takut, dan berdoalah. Tetapi dengan kekuatan doa, kita akan menyingkirkan ketakutan dari hidup kita. Pada saat orang berdoa, maka dia sedang terhubung dengan Tuhan. Pada saat orang berdoa, seseorang berdoa, maka dia sedang mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Pada saat seseorang berdoa, maka dia sedang menjadikan Tuhan sebagai kota bentengnya, tempat perlindungannya, kubu pertahanannya. Sehingga hal-hal yang ditakutkan oleh dunia ini tidak bisa menyentuh dia. Karena Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini waktu untuk kita semakin giat berdoa. Semakin kuat berdoa. Datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada manusia. Bukan menyebarkan hoak, mendengar berita-berita hoak. Jangan, tapi datang kepada Tuhan. Ada satu ayat penutup bagi kita terakhir. Saya mau sampaikan Mazmur pasal 62 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Mazmur 62 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.
Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang percaya katakan, amin. Jadi saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, ketahuilah Tuhan ada bersama saudara dan saya. Dimanapun saudara mendengarkan dan beribadah dalam live streaming Gereja Bethel Indonesia Barigas ini, ketahuilah tangan Tuhan menyertai saudara. Tuhan yang menyembuhkan kalau saudara sakit saat ini, Tuhan yang menyembuhkan saudara. Ada Tuhan, kita tidak dibatasi oleh tembok, kita tidak ada dibatasi oleh hal-hal rintangan yang lain. Hari ini dimanapun saudara berada, dengarkan pesan firman Tuhan. Mengerti yang pertama, bahwa ini adalah ada masa di mana bumi ini akan segera selesai saudaraku keberadaan seperti ini. Dan situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa manusia ini begitu rentan sekali dalam kehidupan. Tidak ada kuasa apa-apa, saudaraku. Dan yang kedua adalah saudara, bahwa kita harus menjadi tenang dalam situasi seperti ini. Dan kita jangan takut, jangan kalut, jangan panik, saudaraku. Karena memang saudara, ini harus terjadi. Untuk supaya mengingatkan kepada manusia bahwa kita harus mencari Tuhan. Dan yang ketiga adalah semakin giatlah berdoa. Semakin kuatlah berdoa. Dan Tuhan akan menjaga kita semua.